Halo, selamat malam dan selamat datang kembali di ruang teduh ini. Tempat di mana waktu tidak lagi memburu kita. Saya ingin mengucapkan terima kasih yang tulus kepada Anda. Terima kasih karena Anda telah bertahan melewati hari yang panjang ini. Terima kasih karena Anda telah menyelesaikan tugas-tugas Anda, menahan emosi Anda, dan tetap berdiri tegak. Tapi sekarang, baju zirah itu boleh dilepas. Peran Anda sebagai orang tua, sebagai pekerja, sebagai pemimpin, atau sebagai pelajar, boleh Anda gantungkan di balik pintu kamar. Di sini, di atas tempat tidur ini, Anda hanyalah manusia. Manusia yang berhak mendapatkan kedamaian mutlak. Sebelum kita membuka lembaran kisah malam ini, mari kita lakukan satu hal penting. Mari kita beri sinyal pada tubuh kita bahwa ini adalah zona aman. Tarik napas dalam-dalam melalui hidung. Rasakan udara dingin menyentuh dinding hidung Anda, mengisi paru-paru Anda sampai terasa penuh. Tahan sejenak, dan hembuskan perlahan lewat mulut, seperti meniup lilin yang apinya bergoyang pelan. Sekali lagi, tarik napas. Bayangkan Anda sedang menghirup cahaya ketenangan, dan hembuskan. Bayangkan Anda sedang mengeluarkan asap abu-abu kelelahan dari pundak Anda. Rasakan kasur yang menopang berat tubuh Anda. Rasakan selimut hangat yang memeluk Anda. Anda aman, Anda hangat, dan Anda tidak sendirian. Malam ini, kita akan menyimak sebuah perjalanan pulang. Sebuah kisah tentang Laras yang kembali ke rumah masa kecilnya untuk menemukan kembali ritme hidup yang hilang. Mari kita tutup mata dan biarkan imajinasi kita terbang ke sebuah desa di kaki bukit yang sejuk. Kisah kita bermula pada sebuah sore yang mendung di akhir bulan Oktober. Sebuah mobil tua berwarna abu-abu melaju pelan menyusuri jalanan desa yang diapit oleh persawahan hijau. Di dalam mobil itu, duduklah Laras. Wajahnya terlihat lelah. Ada lingkaran hitam samar di bawah matanya, sisa dari tahun-tahun yang ia habiskan di kota besar dengan segala tuntutannya yang tak pernah habis. Mobil itu berbelok ke sebuah jalan berbatu yang ditumbuhi rumput liar di tengahnya. Di ujung jalan itu, berdiri sebuah rumah bergaya kolonial tua dengan cat putih yang sudah mengelupas di sana-sini. Itu adalah rumah neneknya. Sudah 5 tahun rumah itu kosong sejak neneknya tiada. Dan baru hari ini, Laras memberanikan diri untuk kembali. Laras mematikan mesin. Keheningan seketika menyergapnya. Tidak ada suara klakson, tidak ada suara notifikasi ponsel, tidak ada suara langkah kaki orang yang terburu-buru. Hanya ada suara angin yang berdesir melewati daun-daun pohon mangga besar di halaman depan. Laras turun dari mobil. Kakinya memijak tanah yang lembab. Ia berjalan menuju gerbong pagar besi yang tinggi. Pagar itu sudah berkarat, cat hitamnya sudah pudar digantikan warna oranye tembaga. Tanaman merambat liar, bunga telang biru dan sirih gading telah melilit jeruji besi itu seolah alam sedang mencoba memeluk besi yang dingin itu. Laras meletakkan tangannya di gerbang itu. Besinya terasa dingin dan kasar di telapak tangannya. Ia mendorongnya pelan. Krit. Suara engsel tua yang berat memecah kesunyian sore itu. Suara itu bukan suara yang menakutkan, melainkan suara ucapan selamat datang yang jujur dari sebuah bangunan yang merindukan penghuninya.
Ia melangkah masuk ke halaman depan. Daun-daun kering berserakan di tanah, menciptakan bunyi krosak, krosak, krosak yang renyah setiap kali Laras melangkah. Udara di sini berbeda. Baunya seperti campuran tanah basah, bunga melati yang tumbuh liar, dan kenangan masa kecil. Laras menarik napas panjang. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia merasa paru-parunya benar-benar terbuka lebar. Ia merasa paru-parunya tidak lagi sesak oleh kecemasan. Di beranda depan, kursi goyang rotan milik nenek masih ada di sana, meski kini tertutup debu tebal. Laras berdiri diam di sana, membiarkan suasana rumah tua itu meresap ke dalam pori-pori kulitnya. Ia sadar, ia tidak datang ke sini untuk berlibur. Ia datang ke sini untuk bersembunyi. Dan rumah ini, dengan segala keretakannya, siap menerimanya apa adanya. Laras memutar kunci di pintu utama. Pintu kayu jati itu terbuka dengan berat. Aroma khas rumah kosong langsung menyapanya. Bau kayu tua, buku-buku lama, dan sedikit bau lavender kering. Di dalam, cahaya matahari sore menerobos masuk melalui celah-celah jendela krepyak yang tertutup, menciptakan garis-garis cahaya yang indah di lantai tegel kunci yang dingin. Di dalam garis-garis cahaya itu, debu-debu halus menari-nari dengan lambat. Laras memperhatikan debu itu. Di kota, debu adalah kotoran yang harus segera dibersihkan. Tapi di sini, di keheningan ini, debu itu terlihat seperti bintang-bintang kecil yang sedang berenang di udara. Semuanya tampak damai dalam ketidaksempurnaan. Laras meletakkan tasnya di atas meja makan yang panjang. Ia tidak langsung membereskan barang-barangnya. Ia hanya berjalan keliling, menyentuh perabotan rumah itu satu persatu. Ujung jarinya menyusuri sandaran sofa beludru merah marun yang lembut. Ia menyentuh lemari kaca yang berisi cangkir-cangkir porselen bunga mawar yang tidak pernah dipakai. Ia menyentuh bingkai foto hitam putih di dinding. Rasanya seperti menyalami kawan lama. Rumah ini seolah berbisik padanya. "Tidak apa-apa, Laras. Istirahatlah. Kami menjagamu." Laras membuka jendela-jendela kayu lebar-lebar. Angin sore langsung menyerbu masuk, membawa kesegaran, mengusir udara apek yang terkurung bertahun-tahun. Tirai jendela yang berwarna putih gading berkibar pelan. Srek, srek, melambai-lambai lembut seperti tangan yang menari. Ia duduk di sofa tua itu. Tubuhnya tenggelam dalam empuknya busa yang sudah menipis. Matanya menatap langit-langit rumah yang tinggi. Di sana, seekor cicak merayap pelan, berhenti, lalu merayap lagi. Laras tersenyum tipis. Ia menyadari betapa lambatnya waktu berjalan di sini. Di kota, 1 jam terasa seperti 1 menit. Di sini, 1 menit terasa seperti 1 jam yang penuh dan utuh. Ia membiarkan detak jantungnya melambat, menyesuaikan diri dengan detak jantung rumah tua ini. Keesokan harinya, Laras memutuskan untuk melihat halaman belakang. Dulu, ini adalah kebanggaan neneknya. Dulu, tempat ini penuh dengan mawar, anggrek, dan tanaman obat. Tapi sekarang, saat Laras membuka pintu belakang, yang ia lihat hanyalah semak belukar. Rumput ilalang tumbuh setinggi pinggang. Tanaman liar merambat menutupi jalan setapak. Cabang-cabang pohon kamboja tua menjuntai rendah, hampir menyentuh tanah. Semuanya tampak kacau.
Semuanya tampak berantakan. Laras merasakan dadanya sedikit sesak. Rasa kewalahan itu datang lagi. Bagaimana ia bisa membereskan semua ini sendirian? Ini terlalu banyak. Ini terlalu berat. Mirip seperti hidupnya di kota. Semuanya terasa terlalu besar untuk ditangani. Namun kemudian, langit berubah menjadi abu-abu gelap. Angin mulai bertiup lebih kencang, membawa aroma tanah basah yang kuat. Aroma petrichor. Dan tak lama kemudian, hujan mulai turun. Awalnya hanya rintik-rintik. Tik, 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 di atas atap seng gudang belakang. Lalu berubah menjadi suara gemuruh yang konstan dan menenangkan. Shh, shh. Laras tidak lari masuk. Ia justru duduk di kursi kayu di teras belakang yang terlindung atap. Ia menonton hujan itu mengguyur kebun yang berantakan itu. Ia melihat air hujan membasahi ilalang yang kering, membuatnya menunduk. Ia melihat tanah yang keras dan retak perlahan-lahan berubah menjadi gelap dan lunak karena menyerap air. Dalam hujan itu, Laras mendapat sebuah pemahaman. Hujan tidak memilih-milih mana bunga mawar, mana rumput liar. Hujan membasahi semuanya dengan adil. Alam tidak terburu-buru menghakimi berantakan atau rapi. Alam hanya tumbuh. Laras sadar, ia tidak perlu membereskan seluruh kebun ini dalam satu hari. Ia hanya perlu membersihkan satu jengkal tanah hari ini. Besok, satu jengkal lagi. Lusa, satu jengkal lagi. Sama seperti menyembuhkan hatinya. Tidak perlu sembuh seketika. Cukup bernafas hari ini. Cukup bertahan hari ini. Suara hujan itu menjadi musik pengantar yang membius. Di teras itu, Laras memejamkan mata, membiarkan suara air yang jatuh ke bumi membasuh kekhawatiran di kepalanya. Dingin, sejuk, dan membebaskan. Hari-hari berlalu menjadi minggu. Laras mulai bekerja di kebun itu. Setiap pagi, setelah minum teh hangat, ia akan memakai sarung tangan kain, mengambil sekop kecil, dan mulai bekerja. Ia berlutut di atas tanah. Ia mencabut rumput liar satu persatu. Ia merasakan akar rumput yang melawan saat ditarik, lalu pop terlepas dari tanah. Ada kepuasan aneh yang ia rasakan setiap kali membersihkan satu bagian kecil tanah. Tangannya kotor oleh tanah hitam yang gembur. Kuku-kukunya kemasukan tanah. Tapi Laras tidak merasa jijik. Justru menyentuh tanah memberinya rasa tenang yang luar biasa. Ada energi purba di dalam tanah. Energi kehidupan yang diam namun kuat. Saat ia menggali lubang untuk menanam bibit matahari, ia merasa sedang menanam harapan baru bagi dirinya sendiri. Ia belajar menjadi sabar. Ia menanam biji, menutupnya dengan tanah, dan menyiramnya. Lalu apa? Lalu ia harus menunggu. Ia tidak bisa memaksa biji itu tumbuh besok pagi. Ia tidak bisa menarik tunasnya agar cepat tinggi. Ia hanya bisa menunggu, percaya, dan menjaga. Proses berkebun ini mengajari Laras bahwa ada hal-hal di dunia ini yang memang butuh waktu. Luka butuh waktu untuk kering. Hati butuh waktu untuk siap. Dan itu tidak apa-apa. Sore itu Laras duduk di tengah kebun yang kini sudah mulai terlihat bentuknya. Matahari terbenam menyinari wajahnya yang berkeringat namun tersenyum. Angin sore menggerakkan daun-daun tanaman muda yang baru ia tanam. Tubuhnya lelah. Otot-otot lengannya pegal. Tapi ini adalah lelah yang enak. Lelah yang memuaskan.
Lelah yang akan membuatnya tidur nyenyak malam ini tanpa mimpi buruk, tanpa terjaga di tengah malam. Malam telah turun menyelimuti desa. Langit bersih tanpa awan, dihiasi ribuan bintang yang berkelip terang. Pemandangan yang tak pernah Laras lihat di kota. Suara jangkrik dan katak sawah bersahut-sahutan menciptakan orkestra malam yang syahdu. Laras sudah mandi air hangat. Ia memakai piyama katun yang lembut dan longgar. Rambutnya yang basah dibiarkan tergerai, berbau sampo lidah buaya yang segar. Ia membawa secangkir teh hangat ke kamar tidurnya. Kamar itu sederhana, hanya ada tempat tidur besi dengan kasur kapuk yang tebal, sebuah lemari kayu, dan jendela besar yang menghadap ke kebun. Spray tempat tidurnya berwarna putih bersih, berbau matahari karena tadi siang dijemur di halaman. Laras naik ke atas tempat tidur. Kasur kapuk itu sedikit melesak menopang tubuhnya, memberikan rasa nyaman yang sangat familiar. Ia menarik selimut tebal sampai ke dada. Kehangatan selimut itu langsung menjalar ke seluruh tubuhnya, melemaskan otot-otot kaki yang tadi bekerja keras, melemaskan punggung dan bahu. Ia menyesap teh hangatnya pelan-pelan. Cairan hangat itu mengalir turun ke kerongkongan, menghangatkan perutnya, mengirimkan sinyal ke otak bahwa hari sudah selesai. Laras mematikan lampu utama, hanya menyisakan lampu tidur kecil di sudut kamar yang memancarkan cahaya kuning redup. Bayang-bayang pohon di luar jendela menari pelan di dinding kamar. Di momen ini, Laras merasa utuh. Ia tidak lagi merasa kosong. Ia sadar bahwa kebahagiaan bukanlah tentang mencapai sesuatu yang besar di masa depan, melainkan tentang bisa menikmati cangkir teh ini, kasur ini, dan ketenangan ini di detik ini juga. Laras kini telah meletakkan cangkirnya di meja. Matanya sudah terpejam. Nafasnya sudah menjadi sangat halus dan teratur. Ia sudah masuk ke gerbang mimpi, di mana bunga-bunga di kebunnya tumbuh subur dan mekar berwarna-warni. Sekarang, giliranmu. Bayangkan kau sedang berbaring di kamar sebelah Laras, di rumah tua yang tenang itu. Rasakan keheningan desa ini menyelimutimu. Rasakan udara malam yang sejuk membelai keningmu. Tidak ada lagi yang perlu kau kerjakan. Tidak ada lagi yang perlu kau pikirkan. Dunia bisa menunggu sampai besok pagi. Biarkan tubuhmu menjadi sangat berat. Tenggelam ke dalam kasurmu. Kaki kirimu, rileks. Kaki kananmu, rileks. Tanganmu lemas, pikiranmu kosong. Hanya ada gelap yang nyaman, hanya ada kedamaian. Tidurlah, tidurlah, menyatulah dengan malam. Mimpi-mimpi indah menantikan kita malam ini. Selamat malam, dan selamat tidur.